selamat malam pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali Solusi Reynald Kasali bisa kembali ke hadapan Anda bersama saya Feni Rose dan tentu saja Pak Reynald Kasali yang hari ini cerah ceria sekali. Kembali lagi fesnya. Tetap cerah ceria Pak, apa resepnya? Kalau mungkin bagi gitu apa resepnya. Karena bisnisnya semakin lancar? Ya, kalau ada pertanyaan resepnya apa kita susah ini, Fen. Oh susah Pak. Karena resepnya itu nggak boleh dikasih orang. Oh, oke, rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Oke, banyak sekali pemirsa yang mengirimkan email, baik itu berupa pertanyaan, saran. Ini ada banyak, saya bacakan salah satunya ini dari Reza Sulhairi. Ya, intinya adalah dia ingin mendapatkan rekomendasi mengenai buku-buku yang menerangkan keunggulan konsep dan strategi dari Japanese marketing dalam memenangkan persaingan global, baik itu terhadap Amerika ataupun negara industri lainnya. Terus, kalau menurut Bapak, apa hal yang menjadi paling mendasar sehingga mereka dapat unggul dalam konsep dan strategi mereka terhadap pesaing mereka dari Amerika atau negara industrinya? Ya, saya kira karena Jepang itu tidak punya resources ya, sehingga kemudian dia harus bertahan, dia harus mempertahankan itu semua. Dia harus mengembangkan dengan konsep pemasaran tentunya ya. Salah satu buku yang ditulis oleh Philip Kotler bersama dengan para ahli pemasaran dari Thailand ya, yang mengambil doktor di Amerika, itu dalam kalimat pembukanya mengatakan bahwa Jepang berambisi menguasai dunia, tetapi sayang sekali tahun 45 itu belum ada teknologi marketing. Jadi dia perang. Dia perang. Jadi dia menguasai dunia dengan teknologi perang. Dan dikatakan sayang sekali Jepang terlambat mempelajari marketing. Seharusnya dia bisa menguasai dunia dengan teknologi marketing, ya. Dan terbukti sekarang mereka menguasai dunia dengan teknologi itu tanpa melalui perang. Ya, perangnya tetap ada, Ben. Apa tuh perangnya, Pak? Perang pemasaran. Marketing war. Dan kita sudah termasuk yang dijajah? Ya barangkali pengertiannya adalah ya ini sama-sama enak barangkali ya, sama-sama enak. Tapi di lain pihak adalah Jepang itu juga terkenal sebagai bangsa yang kaya dengan details, ya. Mereka itu sangat details ya. Minggu lalu saya cerita otomotif itu bahwa orang Jepang ini belajarnya ke Amerika, tetapi mereka katakan kita bisa bikin lebih baik asalkan syarat-syarat ini terpenuhi. Satu, bahwa mereka mengatakan di Amerika ini lahannya luas, di kami lahannya kecil. Jadi kami tidak bisa bikin yang besar-besar. Kalau Anda datang ke Amerika itu gedungnya besar-besar, di Jepang itu kecil-kecil. Mobilnya di Amerika besar-besar, boros bahan bakar. Jepang bikin yang kecil-kecil. Ya. Jadi mereka bikin yang kecil-kecil. Bahkan pakaian pun mereka bikin sangat details, ya sangat details. Jadi kalau mau ekspor pakaian ke sana, itu harus jaga kualitasnya benar-benar bagus. So kalau tidak bagus tidak bisa masuk sana. Jadi mereka mempunish demikian rupa, konsumennya mempunish produsennya agar mau melakukan terobosan-terobosan inovasi. Dan kalau itu dilakukan dengan baik, maka mereka pun akan sukses di pasaran global. Jadi ini masalah apa sebenarnya? Etos kerja? Termasuk di dalamnya etos kerja, tapi juga termasuk di dalamnya adalah government policy sebetulnya. Ya, government policy itu artinya supaya menghargai karya cipta, menghargai bahwa yang disebut dengan teknologi itu bukan semata-mata mesin, tetapi juga keterampilan manusia. Ya. Berikutnya dari Rosnawan Harsetyo. Ini menanyakan mengenai ada kasus ya belakangan ini mengenai minuman berenergi. Nah itu yang masalah katanya mengandung kadar kafein 80 mg. Padahal yang tertera di botol tidak seperti 50 sebesar itu. Yang pertanyaannya adalah apakah jumpa pers yang diadakan oleh manajemen itu memang perlu dilakukan untuk melindungi pasarnya? Dan yang kedua, bagaimana dengan kepentingan konsumen yang saya anggap sudah dirugikan karena komposisi kandungan kafein di kemasan itu tidak sesuai dengan kandungan yang di dalamnya? Ya, jumpa pers memang harus dilakukan, ya. Tetapi harus diingat itu tidak cukup. Kalau menurut saya, mereka harus membayar kepada konsumen yang menderita, yang dirugikan. Itu harus ada pembayaran, harus ada kompensasi. Ya. Di negara-negara maju yang menghargai industrinya agar bekerja lebih responsif terhadap pasar, ya, artinya lebih responsibel, harus lebih bertanggung jawab terhadap konsumennya. Bahkan orang beli tangga saja, ya, beli tangga saja, sampai di rumah orang itu naik tangga dan tangganya jatuh, dia terpleset, itu produsen tangga itu bisa dikenakan denda itu, karena tidak menaruh perhatian kepada kepentingan konsumen. Kemudian McDonald's itu pernah terkena denda cukup besar, dapat kalau tidak salah seorang nenek-nenek dapat $2 juta. Gara-gara dia setir mobil, dia beli kopi, ya, itu lewat drive-thru ya. Dia beli kopi, terus dia setir, sambil nyetir itu kopinya ditaruh di pahanya. Lagi dia nyetir, dia ngerem, itu tumpah. Dan Anda tahu kopi itu yang paling enak itu adalah yang panas sekali, kuncinya panas, ya. Dan paha si nenek itu kemudian melepuh.
Ya, kalau Anda tanyakan orang Indonesia, ya salah sendiri kenapa taruh di paha, begitu kan? Ya kan? Betul. Tapi di Amerika timbul perdebatan dan lawyersnya melihat ini peluang. Akhirnya dituntut apa? Kata lawyersnya dikatakan, Anda tidak memberikan informasi yang lengkap untuk konsumen. Ya, dapat $2 juta itu. Karena di cupnya itu tidak ditulis panas. Maka sekarang saya pikir jangan ditaruh di paha. kalau itu orang Indonesia konsultannya akan begitu nanti. Maka sekarang Ben, kalau beli di McDonald ya, di McD beli kopi ya, minuman atau teh atau apa ya, itu di cupnya itu ada tulisannya hot. Dan hotnya bukan cuma satu, itu maksudnya mengingatkan Anda sehingga kalau ada apa-apa kesalahan ada di paha Anda, bukan di cup. Oke, topik kita malam ini apa Pak Ya, Renat? tadi masih kembali soal yang tadi minuman berani. Cuman saya ingatkan aja ya, Anda bisa bayangkankah ya, kalau misalnya itu orang minum 80 mg kafein dan tidak diketahui, satu malam itu orang minum 3, apa yang terjadi dengan orang itu? Mahasiswa saya tidak bisa tidur. Untung kalau cuma tidak bisa tidur, kalau ada kecelakaan dengan jantungnya, Deg-degan. ya, itu kan satu musibah. Jadi saya pikir baiknya Anda kembalikanlah itu. Keuntungan yang sudah diperoleh itu dikembalikan kepada konsumen. Ya. Oke. Jadi ada masalah etikanya. Iya, ya. oke. Topik kita singkat saja nih Pak, sudah. Topiknya kita akan mengangkat, ini sedang ramai dibicarakan orang. Ada suatu koran yang sedang mengalami perubahan dan nanti kita lihat sekarang banyak orang ingin invest beli koran, ini kan euforia kan? Iya. Tapi orang ini tidak ingin beli yang baru ya karena siup dibuka bebas. Dia tidak ingin buka yang baru tapi dia mengambil yang lama dan kemudian kita lihat itu ada perubahan-perubahan dan arahnya kemana ke depan. Bukunya Information Rules. Oke, siapakah dia? Silakan Anda penasaran. Kalau penasaran jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tapi setelah bisnis yang satu ini. Ya, selamat malam pebisnis. Bagi Anda yang baru saja bergabung di Solusi Renal Kasali, tamu kita malam ini dari media ya Pak, sebuah media yaitu Bapak Erick Thohir. Selamat malam Pak. Tepatnya dari Republika. Republika. Iya. Bagaimana? Selamat malam Pak Erick. Selamat malam Pak. Masih muda sekali, tapi sudah menjadi pebisnis media. Bisa Sedang disebut? berusaha. Oh, sedang berusaha. Tujuannya mungkin jadi raja media nanti? Tidak. 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 Tidak begitu ya? Tidak. Tidak. Tidak kalau tidak ada kesempatan ya? Saya rasa lebih baik kalau bisnis itu sesuai dengan perjalanannya. Sesuai dengan perjalanan. Ya, tidak bisa langsung booming. Atau Tapi latar belakang Anda sebelumnya apa? Apa memang sudah lama berkecimpung di dunia media atau? Belum, saya baru ada kesempatan di media baru kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya? Satu tahun. Itu pernah cerita katanya satu hari katanya ada 3 proposal tiba-tiba nyampe di meja Anda pada hari yang sama. Betul apa enggak itu? Iya, Betul ya? Jadi bisa tanggal berapa itu ya? 18 Oktober Oh, Anda ingat 18 Oktober 2000. 2000. 3 proposal tiba-tiba pada hari yang sama ada di meja Anda. Iya. Itu apa saja itu Pak Erick? Ada radio, waktu itu PT Suara Irama Indah. Irama Indah ya. Lalu Videotron yang di depan HI, HI yang TV Videotron. besar itu ya, yang sekarang dipakai RCTI. Ya. Lalu Republika. Republika. Kenapa Anda pilih Republika? Apa Anda pilih tiga-tiganya itu juga? Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Oh, Kenapa Anda ambil 3-3-nya, enggak satu aja? Kebetulan kami dengan beberapa rekan saya, kita sudah lama berbisnis pertambangan dan industri. Lalu kita melihat bahwa memang di Indonesia bisnis pada saat itu yang terbaik itu natural resource, seperti hutan, perikanan, perkebunan. Tetapi di era ke depan mungkin business services yang salah satu menjadi andalan. Kita tidak pernah terpikir untuk mengambil media. Waktu itu kita sudah pernah menjajaki bisnis distribusi, kita melihat. Tetapi pada saat itu ternyata datang hal yang di luar dugaan. Waktu itu saya langsung menelpon partner saya dan saya bilang ini ada hal yang menarik dan saya rasa kebetulan saya punya background walaupun tidak pernah terjun langsung. Apa itu background? Saya bachelornya advertising, masternya marketing. Lalu saya lihat kenapa nggak kita coba, toh ini juga menjadi bagian daripada services.
Yeah. Oke. Lalu kedua partner saya, ya kita coba. Kebetulan juga kami melihat bahwa media sendiri di Indonesia masih belum mature, dalam arti persaingannya sedang baru memulai, yang realitas. Selama ini kan masih tertutup. Dan saya lihat sendiri consumer goods sendiri pada saat sekarang ini baru mau mature juga. Seperti persaingan, mungkin tadi Pak Renal bicara mengenai industri otomotif. Sekarang baru bisa kita lihat di jalan Jaguar, KIA, atau bahkan Ferrari, yang selama ini mungkin kita tidak pernah dengar. Lalu tentunya di consumer goods lainnya seperti makanan macam-macam. Contoh Itu kasus juga sama, Unilever, Procter and Gamble, and Wings, perusahaan Wings kan suatu hal yang menarik. Di situ perlu media. Saya rasa kesempatan itu Bisa perlu menjadi pengembangan media. Tapi kenapa Anda membeli yang sudah ada gitu, tidak menciptakan yang baru? Kembali sesuai dengan prinsip tadi, membuat satu bisnis itu perlu kesabaran, tidak hanya bisnis menjadi besar dalam waktu setahun 2 tahun. Biasanya kita belajar dari sejarah, kan ada prakarta yang bilang belajar dari sejarah. Jangan suka melupakan sejarah. Iya, jangan melupakan sejarah. Di situ kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah eksis pada saat itu, dia mempunyai sejarah. Tetapi bagaimana kita melihat sejarah itu baik atau tidak? Dan saya rasa perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah eksis tapi mendapat kesulitan, dia sebenarnya masih bisa berkembang. Dan secara brand mungkin masih ada kesempatan untuk dirubah. Lalu kami memutuskan kenapa kita ingin mencoba yang sudah eksis daripada membuat sesuatu yang totally brand new. Beresiko tinggi. Ya, beresiko tinggi gitu. Kalau Anda lihat Republika ini, kira-kira waktu Anda pertama kali mau beli, apa yang Anda lihat? Peluang apa yang Anda lihat untuk media? Buat Republika sendiri, kami melihat seperti juga strategi besar daripada grup saya, kita ingin masuk ke suatu media yang berbasis komunitas. Ya, tapi kita juga melihat mesti memberi value. Ya, kami melihat Republika sudah mempunyai komunitas, yaitu komunitas Muslim. Nah, ini yang menjadi salah satu kami melihat ini bagus karena pasarnya sendiri buat di Indonesia sangat luas. Tetapi memang paradigma yang dibentuk oleh pasar, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang Muslim di Indonesia itu disalahartikan. Mungkin kita melihat bahwa Muslim di Indonesia itu lebih terlihat terbelakang, menyeramkan. Nah, ini saya rasa suatu hal yang menarik untuk dengan media Republika sendiri merubah paradigma itu. Dan secara ekonomi bisnis pun pasarnya besar, bahwa 90% penduduk Indonesia itu Muslim. Muslim yang bagaimana yang Anda inginkan? Ya. Yang dipersepsikan, yang dimunculkan, yang ditawarkan? Ya, yaitu Muslim yang berwawasan. Berwawasan. Di mana posisi Republika yang baru, kami ingin menjadi payung. Bahwa Muslim di Indonesia itu ada Muslim yang keturunan Chinese, ada yang keturunan Arab, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Disitulah posisi yang terbaik Republika menjadi payung. Jadi payung untuk semuanya. Untuk sebagai komunitas Muslim. Itu berwawasan. Apakah itu berarti the Muslim middle class begitu? Iya, bisa dibilang. Jadi semuanya. Karena dilihat dari ternyata dari pembaca Republika sendiri sebelum saya hadir pun sudah terbentuk, yaitu kelas AB, income di atas 1 juta. Kebanyakan mereka berlokasi di perkotaan. Dan saya juga berpendidikan tinggi, dan inilah yang mungkin mesti kita gali lebih jauh gitu. Dan itu sudah ada di Republika. Tinggal sebenarnya sudah, cuman belum secara emotional brand mungkin sudah, tetapi pada era globalisasi kalau kita tidak customer satisfaction saya rasa susah. Ya menarik sekali nih. Tapi kita break dulu ya Pak Renal ya. Baik. Kami akan segera kembali tapi setelah kegiatan bisnis yang satu ini dulu.
Pebisnis kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen, kembali lagi kita di Solusi Renal Kasali, masih dengan tamu kita adalah Bapak Erick Thohir. Ya, Pak Renal, tadi Pak Erick menyebutkan bahwa Republika ini adalah suatu brand yang sudah memiliki sejarah ya, sudah ada sejarahnya. Yeah. Nah, kalau kita lihat berarti di tangan Pak Erick ini setahun berarti sudah ada perubahan. Yeah. Seperti apa tuh kira-kira Pak Renal? Ya, saya kebetulan memang mengamati Republika dan kalau kita perhatikan ini memang jelas ada perbedaan. Ya, tolong saya dikoreksi Pak Erick kalau saya salah. Jelas sekarang ini satu hal ya, kalau kita lihat dari segi bisnis barangkali ya, jelas sekarang ini sudah mulai banyak sekali iklan-iklan produk-produk yang dalam tanda kutip kita sebut barang-barang modern barangkali ya. Dulu misalnya kita lihat jarang sekali otomotif beriklan. Sekarang saya lihat otomotif banyak sekali di tempat Anda. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau dulu kan lebih banyak paket naik haji ya. Apalagi ya, paket naik haji, umroh, pendidikan ya. Itu tetap saya lihat tetap ada ya. Dan kemudian sekarang juga sudah mulai banyak services masuk sana juga ya. Airline saya lihat sudah ada, kemudian otomotif, kemudian banking dan handphone ya sudah masuk sana ya. Ini satu gejala yang saya kira memang menarik dan barangkali juga paradigmanya tadi disebutkan ya, cara penyampaiannya kita lihat. Jadi kalau dulu memang terkait dengan katakanlah, kalau dulu kita bicara katakanlah IJMI ya barangkali ya. Dulu kalau kita bicara Kompas dulu itu juga terkait dengan partai politik dulu. Jadi sebelum dulu zamannya Bung Karno itu dikatakan koran itu harus berada di bawah partai politik. Sehingga kemudian semua koran itu benderanya partai politik ya. Kompas dengan Partai Katolik, kemudian Sinar Harapan dengan salah satu partai, kemudian ada Suluh Indonesia atau apa begitu dengan partai juga, semua dengan partai. Tapi kemudian ketika zaman Orde Baru kemudian kembali mereka masing-masing menjadi badan usaha. Nah, demikian pula nampaknya dengan yang jelas adalah pada Republika. Dan di sini Republika memang kelihatan sekali ada sesuatu yang kelihatan menonjol dalam pemberitaan, dalam tampilan dan lain sebagainya ya. Dan kalau boleh kita ketahui, Anda masuk ke Republika itu 100% Anda kuasai atau bagaimana? Anda beli 100% atau tidak. Republika PT Abdi Bangsa sendiri sudah menjadi perusahaan publik kan, Pak. Tapi yang belum listing. Belum listed ya. Pada saat itu kita diberi kesempatan untuk mengambil 40% saham. Oh, 40%. Ya. Jadi masuk sana 40%. 40%, tetapi dengan 40% sendiri menjadi single majority. Tentu yang lainnya ada 27, ada 12, ada berbagai macam gitu. Tetapi tentu sebelum kami masuk, kami sudah menyampaikan visi misi kami sendiri ke depan bahwa Republika akan seperti ini. Tentu dalam berpartner, saya mempunyai prinsip mesti terbuka. Karena biasanya kalau berpartner pas tidak ada duit ribut, pas ada duit pun ribut. Itu yang selalu jadi masalah. Itu jadi masalah. Nah, ini saya rasa perlu sekali persamaan. Dan tentu persamaan ini perlu juga disosialisasikan ke seluruh karyawan. Karena dengan itu, apalagi terutama di Republika sendiri, karyawan mempunyai saham cukup besar, 12%. Oh, 12%. 12%. Jadi ini perlu ya, kalau memiliki 12% perusahaan harus untung dong ya. Karena kalau tidak untung, apa artinya kita punya 12% begitu ya kan? Itu yang kenapa saya berprinsip bahwa membangun satu institusi itu perlu teamwork. Tidak hanya karena saya aja, tapi karena kita semua. Tapi ngomong-ngomong, perubahan macam apa yang Anda sudah lakukan selama setahun terakhir ini? Pertama kita merubah slogan kita atau moto menjadi akrab dan cerdas. Karena memposisikan sesuai dengan target market kita. Tadinya koran masyarakat baru itu ya? Iya, betul. Kita tidak mau muluk-muluk, lebih baik akrab dan cerdas sudah kelihatan di situ simbolnya. Bahwa kita ingin menjadi koran akrab dengan komunitas, tetapi juga cerdas dalam berwawasan. Lalu dari situ kita coba merubah desain, lalu kita juga menambahkan suplemen-suplemen lebih konsisten, di mana memang Republika kuat di keluarga, lalu kita tambahkan di suplemen belanja yang lebih ke ibu-ibu, lalu otomotif dan probis yang lebih ke pebisnis, lalu kita keluarkan suplemen pendidikan. Lalu kita akan keluarkan insya Allah bulan ini itu Medika, lebih kesehatan. Yang sudah kuat seperti dialog Jumat, kita tetap. Lalu di hari Minggu kita lebih ke keluarga. Karena di situ ada keluarga, kesehatan, geria. Dan sekarang kita tambahkan salah satu yang ada di suplemen hari Jumat itu dialog Jumat, dunia Islam kita geser ke hari Minggu. Karena di situ kita memandang
penganut kebutuhan. agama Islam di negara lain. Oh. Itu menarik buat dibaca. Oh, di negara lain, oke. Lalu kita juga membuka tadinya penulis-penulis yang selama ini grup itu, sekarang tidak. Jadi terbuka lagi. Dari NU sudah menulis, Muhammadiyah sudah menulis, lalu dari Pasar Pak Didi Raja menulis, F. Syaifullah menulis, Imam B. Prasojo. Jadi muda-muda ya. Iya. Oke, ya. Pebisnis ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Erik? Ya, silakan. Terima kasih. Selamat malam Pak Erik. Yang menarik buat saya adalah bahwa Pak Erik itu mencoba untuk masuk ke media, tapi media yang sudah jalan. Ya memang tadi sudah dikatakan bahwa mungkin kalau membuat yang baru kan brandnya kan sulit ya, perlu mungkin 5 tahun kata Bapak tadi. Tapi yang jadi masalah mengambil sesuatu yang sudah jadi juga ini kan juga banyak sekali gitu ya, sangat-sangat banyak. Ada hutang mungkin, ada macam-macam. Yang menarik buat saya adalah bahwa Bapak dalam waktu yang singkat sekali dari target kira-kira 2-3 tahun untuk menaik Republika, ternyata sudah selesai masalah-masalahnya hanya dalam waktu 8 bulan kira-kira. Kira-kira kiat apa gitu Pak ya yang Bapak terapkan? Yang pertama. Yang kedua, dalam situasi sekarang ini di mana kebetulan saya orang media Pak, jadi ketika dulu itu sulit sekali didapat, sekarang ini semua Sudah orang mudah, bisa membuat media dan persaingannya begitu ketat. Banyak sekali media yang hanya 1-2 kali muncul kemudian hilang lagi, dan Pak Erik terjun ke dunia yang seperti itu. Kira-kira apa Pak? Pertimbangannya. Kira-kira seperti Pak. Iya, oke, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Erik. Yang pertama, dalam tempo 8 bulan Apa disebutkan kiatnya? sudah ada perubahan. Tapi sebelum sampai 8 bulan tadi, itu sebenarnya 8 bulan itu hasil apa yang kelihatannya sudah mulai kelihatan tampak di sini? Banyak sekali, terutama di keuangan yang selama ini kita banyak hutang istilahnya. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan restructure, dengan pembayaran yang dipercepat. Lalu kita menjual aset terus kita bayarkan. Jadi secara hutang kita sudah alhamdulillah selesai. Collection yang jadi masalah terbesar juga di suatu bisnis media. Yang selama ini masih kurang lebih 18% untuk bayar di muka, sekarang sudah mencapai 45% bayar di muka. Lalu sisi lain sirkulasi, alhamdulillah karena kita ingin menempatkan atau memposisikan koran kita sebagai koran rumahan, kita sekarang pelanggan kita 82% pelanggan. Jadi yang pasar itu hanya 18%. Itu pun secara total kita punya return 7,8%, itu sudah peningkatan, sehingga berakibat collection kita yang dulu macet pun meningkat. Sekarang dari 100% yang dikeluarkan sudah terkolek 113%. Lalu iklan sekarang rata-rata iklan kita yang dulunya hanya kurang lebih 600 juta, sekarang bulan ini alhamdulillah sudah mencapai hampir 2 miliar. 2 miliar? Ya. Ini dalam 1 bulan atau? Iya, 1 bulan. Dalam 1 bulan, 2 miliar rupiah? 2 miliar, di mana trennya terus menaik. Kualitas produk juga kita coba tingkatkan. Kita setelah banyak kehilangan orang-orang baik ke media lain, sekarang mulai merekrut lagi. Ya, tetapi rekrut tidak asal rekrut karena kita mesti mempunyai sistem. Ya, seperti kita mengeluarkan buku panduan bagaimana mencetak yang baik, lalu gaya penulisan yang baik. Bahkan kita sedang menerbitkan sendiri untuk internal editorial mission. Jadi masing-masing tadi suplemen atau masing-masing perhalaman Republika itu mesti mempunyai karakter yang jelas, supaya bila mana pempret sakit ataupun yang sakit, tetap ini mesti berjalan seperti industri. Karena era ke depan itu media tidak tergantung pada individual person. Siapapun yang menggantikan masih sama ya. Harusnya begitu ya. Net income sudah positif Pak Erik? Alhamdulillah di tahun 2000 kita rugi 7 miliar. 2001 Juni kita tutup buku untung 750 juta. Positif. Kita ingin mencoba lebih besar. Insya Allah tanggal 23 September kita akan coba listing di Bursa Efek. Mungkin menjadi perusahaan Islam pertama yang masuk ke bursa. Ini bagian menjadi misi ke depan bahwa suatu perusahaan itu seperti Pak Renal tadi ceritakan mesti menganut sistem good corporate governance dan public accountability, terutama apalagi di media yang berjuang kepada public policy. Iya, menarik sekali. Anda optimis ya untuk
Ya. Boleh gitu ya? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Pak. Iya, menarik sekali Pak Renal. Silakan diminum dulu Ya. Pak Erik. Air mineral alaminya Equil. Kita akan segera kembali lebih ke Pak Renal nih Pak. Baik, Feni. Tapi setelah kegiatan rekan-rekan kita berbisnis yang satu ini. Ya pebisnis, kembali lagi kita di Solusi Renal Kasali. Tadi saya janji akan lebih ke Pak Renal, tapi sebelumnya kita beri kesempatan Pak Erik dulu untuk tadi belum dijawab ya Pak pertanyaannya. Tadi baru disebutkan hasil-hasilnya, kiatnya sekarang. Kiat yang bisa dalam waktu 8 bulan mencapai Pada hasil intinya seperti itu. di suatu perusahaan itu mempunyai 3 karakter yang sama. Di semua perusahaan saya lihat, yaitu produk itu sendiri, lalu SDM, lalu kapital. Kapital. Oke. Kapital. Dari produk ya tentu kita mesti mempunyai posisi yang jelas kemana daripada produk itu ingin mengarahkan. Sepertipun Republika, yaitu kita merubah daripada moto, lalu desain, lalu konten mungkin, lalu SDM. SDM ini hal yang mungkin nantinya di Indonesia pun menjadi nomor 1. Kalau di Indonesia mungkin sekarang SDM masih di tingkat bawah, tapi di luar negeri sudah menjadi nomor 1. SDM ini penting sekali, tadi persamaan transparansi dari policy daripada suatu perusahaan itu jelas, saling mengetahui antara top management, middle management, dan lower management. Karena dengan kerjasama yang baik, dengan kebersamaan inilah akhirnya perusahaan itu akan menjadi baik. Lalu kita juga tidak segan-segan mengirim hampir 137 orang ke pendidikan pada saat itu. Kita memakai NAC, Asia Works, lalu juga ada Darut Tauhid yang di Bandung. Di Bandung ya. Ya, kita memakai ini untuk meningkatkan tadi rasa kebersamaan daripada karyawan itu. Building trust ya. Ya, building trust. Karena karyawan sendiri kan pada saat sekarang ingin juga diposisikan dia percaya kepada atasannya. Ya. Di mana untuk figur-figur itu terutama pada saat sekarang ini agak rendah. Di mana kita bisa melihat dari kebiasaan biasanya atasan lebih banyak menyalahkan bawahan daripada dia mengkoreksi diri dia sendiri gitu. Lalu masalah kapital. Kapital ini suatu hal yang tidak bisa terlepas, makanya perlu suatu perusahaan ya menjaga tadi likuidasi antara modal dan hutang dan lain-lainnya. Tidak bisa ekspansi karena dari hutang saja. Oke, yang pertanyaan berikutnya, Anda masukkan pada saat Syup sudah bebas siapa saja bisa bermain di media. Ini pertimbangannya apa? Persaingannya padahal semakin ketat kan? Kembali seperti dikutip, apakah saya ingin jadi raja media? Saya bilang saya tidak. Karena media-media yang saya coba kembangkan media yang segmentasi. Dan kita benar concern, sangat concern kepada komunitasnya. Jadi contoh kayak Republika untuk Muslim, ataupun Radio One untuk lelaki, ataupun majalah Golf Digest hanya buat golf. Apakah itu dibilang raja media? Kan tidak. Tetapi dengan konsentrasi ke komunitasnya dan segmentasinya, insya Allah media itu akan berkembang. Jadi tidak saya ingin mempunyai misalnya radio berbagai macam merek, tidak. Mungkin hanya Radio One saja, tapi mungkin ada di 5 kota, misalnya itu. Itu masuk ke pasar modal itu, listing di bursa efek itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam? Tidak Pak, karena gini, kalau kita melihat bahwa seperti fund management itu kan sistemnya bagi hasil. Kenapa kok di Amerika yang namanya sistem fund management ini kok berjalan, sedangkan kita mungkin yang umat Islam sendiri melihat loh ini sesuatu yang itu diajarkan kok. Apalagi dengan menjadi perusahaan publik itu kan ada suatu tingkat etika moral yang dimana kita juga di agama kita diajarkan, yaitu menjadi yang tadi transparansi dan segala. Dan terakhir kan kita bisa dengar di bursa efek sendiri ada indeks Islam ya. akan keluar. Itu kan salah satu inovatif. Memang pada saat sekarang inovasi itu penting. Saya rasa tidak. Jadi itu kelihatan sekali di situ ya. Ya. Tapi barangkali juga orang ingin bertanya ya, siapa sih sebetulnya Erick Thohir ini gitu ya. Ini banyak yang bertanya, orang muda terus kemudian masuk ke Republika,
Sementara dulu barangkali banyak sekali tokoh-tokoh yang nasional sifatnya begitu ya. Tiba-tiba muncul nama Erick Thohir. Saya boleh tanya nggak sedikit ini? Mungkin pasti ini pertanyaan dari publik ini. Usia berapa Pak Erick? 31. 31 tahun. Bukan Kita beri main. applause dulu ya. Saya kira waktu saya umur 31 tahun belum tentu saya punya keberanian seperti ini barangkali Ben. Ya. Oh, Pak Renal bukannya masih 29? Saya lupa. Saya lupa berbohong kemarin. Ya, Pak Erick, tadi Anda menyebutkan latar belakang di pertambangan, tapi juga pernah di restoran saya dengar. Iya. Ya, di restoran boleh diceritakan kepada penonton kita. Ya, kebetulan bisnis keluarga saya mempunyai usaha di restoran. Ya. Kebetulan tahun 93 setelah saya selesai kuliah dari luar negeri, diberi kesempatan untuk mencoba memperbaiki. Ya. Kendalanya tidak berbeda jauh dengan Republika, ya, Oh, sama. di mana terjadi hal-hal yang memang kurang konsisten. Ya. Lalu di situ saya coba benahkan, karena apalagi di bisnis restoran itu kan untungnya mungkin cuma sen-senan, Pak. Begitu ya? Iya, Ada karena yang bilang katanya marginnya 50%. tidak juga, Nggak begitu, tidak ya? juga. Karena kan itu hanya margin daripada food cost. Tapi sewa, tenaga kerja dan lain-lain, Fixed ongkos cost-nya. marketing segala itu belum dihitung gitu. Jadi penting sekali efisiensi di bisnis restoran. Lalu saya melihat daripada restoran yang keluarga saya kembangkan mempunyai potensi yang baik, yaitu restoran Jepang tapi middle class. Lalu sistemnya all you can eat. All you can eat. Nah, di situ Namanya apa ya? Hanamasa. Oh, Hanamasa. Restoran Hanamasa. Lalu saya kembangkan pada saat itu baru 2. Lalu kita buat sistemnya, sistem yang baik ya, dari segi purchasing, keuangan, dan tentu konsep. Ya alhamdulillah setelah krisis justru Hanamasa sekarang berkembang, di mana selama 3 tahun saya kepemimpinan itu masih lebih konsentrasi ke sistem, tetapi dari tahun 97 ke sekarang 2001 malah dia bisa menambah kurang lebih 9 outlet. Jadi 9 sekarang outlet. totalnya 12. 12. 12 outlet. Jadi basisnya adalah rumah makan. Basis backgroundnya mungkin seperti itu. Seperti itu. Tapi mungkin tidak ada lagi. hubungan dengan sekolah sebenarnya. Tidak rumah sekolah. Tapi mungkin ada lagi yang lain, Pak. Ya, lalu orang tua saya juga sering memberitahu bahwa kembali bisnis yang baik di Indonesia pada saat ini masih natural resource, seperti pertambangan, perikanan, perkebunan, karena memang kebetulan negara ini kaya dengan sumber daya alam. Dan itu dilakukan di mana? Itu orang tua saya menganjurkan, lalu saya dengan beberapa partner saya membentuk grup Mahaka, di mana kita bergerak di bidang pertambangan dan industri. Disitulah tempatnya di mana? ada di Sawalunto, ada di Batubara, Riau, ada di Irian buat kapurnya. Oh, kapurnya. Oke, jadi Mahaka selain di pertambangan apa lagi? Dia hanya berkonsentrasi di situ. Hanya sebenarnya. berkonsentrasi Ya. di pertambangan, Mahaka ini. Ya, dan kebetulan kita berkonsentrasi di situ setelah hampir lebih dari tahun 93 sampai 2001 tidak konsentrasi saja, karena tadi Itu kembali bisnisnya tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerintah selama ini. pemerintahan kita pernah kebanyakan ke asing. Kasih. Kita supply ke Irlandia waktu itu batu bara, lalu bahan baku itu kita kapur kita supply ke Freeport, ke Newmont. jadi banyak sekali ya Pak bisnisnya ya. Tidak juga. Mau tanya 31 tahun, tapi sudah menikah ya Pak ya? Sudah. Oke, pembicaranya semakin menarik, tapi kita masih ada satu segmen lagi dan kami akan segera kembali tapi setelah kegiatan rekan-rekan kita berbisnis yang berikut ini. Ya, pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen, sampailah kita segmen terakhir, di segmennya Pak Renal nih, khusus. Khusus ya. Nah itu tadi Pak, tadi di depan masih diperkenalkan sedikit-sedikit tentang bukunya, Information Rules. Iya, saya kira ini satu hal yang menarik sekali ya. Kita bicara tentang ini kan kalau media massa bisnis informasi sebetulnya ya. Di sini saya dapat sebuah buku yang bagus sekali dari seorang yang sedang mengambil program S3 di UI. Dia berikan ini buku di pada saya. Dan setelah saya baca, ini memang bagus sekali. Satu hal yang
menceritakan bagaimana informasi itu bergeser dari waktu ke waktu. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita menggerakkan ekonomi, itu antara lain adalah informasi sebetulnya. Ya. Bahkan dalam satu studi dikatakan bahwa government business is information. Ya, bisnisnya pemerintahan itu adalah informasi begitu. Sehingga pemerintah di negara-negara maju itu melakukan investasi besar-besaran untuk menaruh informasi yang seluas-luasnya kepada konsumen. Konsumen itu siapa? Ya bisa saja pembayar pajak misalnya. Sehingga pembayar pajak itu bisa bayar pajak dari rumahnya lewat internet. Ya. Bahkan juga informasi tentang rumah sakit, tentang hotel, tentang segala macam itu ditaruh di sana. Demikian pula dengan media massa, itu adalah sebenarnya memberikan informasi. Ya. Dan informasi ini mau tidak mau itu akan membentuk opini publik. Ya. Dan dengan adanya informasi maka ini akan membentuk komunitas. Nah, rules-nya itu diberikan di sini, antara lain disebutkan. Ini menjadi satu pertanyaan, bagaimana dengan istilah information economy? Information economy itu memberi arti, memberi signal kepada kita bahwa ada nilai ekonomis dari suatu informasi. Tapi di lain pihak, ketika kita sekarang terserang oleh informasi, yang menjadi persoalan adalah apakah masih ada nilainya informasi tersebut. Jadi kalau dulu informasi itu langka, maka harganya menjadi sangat tinggi. Karena kita sulitlah mengakses informasi dari berbagai tempat. Tapi sekarang informasi menyerang kita. Nah inilah bedanya Indonesia dengan Amerika saya kira Pak Erik. Yeah. Di Amerika itu harga buruh, ya, upah buruh, dan tanah itu mahal, ya, teknologi mahal. Tetapi harga informasi itu sangat murah di sana. Sangat murah harga informasi. Bahkan kita bisa dapat free itu di internet. Ya. Di Indonesia ini sebaliknya. Kebalikan yang terjadi. Upah buruhnya murah, tetapi informasi mahal. Bahkan kita lebih mudah untuk mencari bibit dari Rusia di Jakarta daripada mencari informasi tentang hasil riset yang dilakukan oleh suatu balai penelitian di Bogor katakanlah. Kita tidak tahu bahkan itu adanya di Bogor. Carinya kita sampai ke Rusia. Begitu kita bayar $2 juta di sana baru kita dikasih tahu sama teman kita. Itu kan ada di Bogor katanya. Ini bagaimana ini ya? Dan dengan demikian maka menjadi satu pertimbangan bagi kita. Di era seperti ini informasi itu bukan lagi sekedar disajikan, tetapi kuncinya adalah pada apa yang disebut filtering. Ya. Filtering, ya. Bagaimana kita memfilter informasi itu sehingga kemudian sampai yang bersih, yang jernih ini kepada tangan-tangan pengambil keputusan. Ya. Kuncinya adalah tadi pada segmentasi. Jadi kalau segmennya tadi adalah the Muslim middle class, ini apa kebutuhannya? Ini sesuatu yang harus disajikan kepada kelompok ini. Nah tadi juga ada pertanyaan mengenai terjadi euforia tentang pemberitaan sehingga kemudian hampir semua orang ingin investasi. Saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang punya uang. Ya, ini bukan sekedar semata-mata kapital ini. Ya, jadi tadi Pak Erik katakan ada unsur kapital, tapi bukan semata-mata kapital. Ada masalah SDM di sana. Ya, ada masalah sistem di sana. Yang penting itu bukan kita kasih orang uang untuk menulis, tetapi bagaimana kita membuat resepnya menjadi satu. Gitu, ya. Resep jadi satu, kita blend di situ. Dan kemudian juga harap diingat bahwa tulisan itu mengandung banyak hal di dalamnya. Ada intonasi. Sama seperti kita ketika berbicara, ada tekanan suara, maka ketika menulis pun ada intonasi. Oh, ada ya Pak ya? Ada, Fer. Oh, ya. Okay. Coba Feni nanti nulis surat, kemudian kasih tunjuk sama saya. Pasti maknanya bisa berbeda, apa yang saya baca dengan apa yang Feni rasakan ketika menulis. Bisa tidak keluar itu. Ya. Nah kita yang membacanya di luar. Kemudian juga ada nuansanya, ada warnanya, ada kemasannya. Tulisan itu semua ada blendingnya di situ, ada cita rasanya. Tinggal sekarang kita berikan kepada segmen kita, apakah ini menimbulkan rasa atau tidak. Kemudian bagaimana pengiklan? Ya, ada media katakanlah yang tirasnya cukup besar di Indonesia, tetapi iklannya tidak ada. Ya, kita tidak tahu mengapa sebabnya. Apakah pengiklan itu tidak tertarik? Apakah mereka merasa image-nya kurang pas dan sebagainya. Jadi bukan semata-mata tiras. Jadi kalau tadi disebutkan masuk ke Golf Digest, ya itu adalah bukan satu media yang mencari tiras. Ya, tirasnya berapa Golf Digest? Di bawah 10.000. Di bawah 10.000 itu sudah cukup. Karena pemain golf di Indonesia itu ya Anda bisa dapat 5.000 saja, itu sudah top of the top itu. Ya, puncaknya begitu ya. Dan barangkali dampak dari 5.000 ini barangkali yang cukup luar biasa. Jadi pemilihan. Nah, ketika kita masuk ke satu tempat memang kita harus berhitung memang. Harus cermat, harus hati-hati. Ketika timnya sudah ada, kita harus lihat ini nama ini masih bisa diangkat atau tidak. Saya pernah bekerja di salah satu media massa. Sejak kita terbit sampai mati itu akhirnya rugi terus itu. Butuh waktu 15 tahun begitu ya. Kok matinya butuh 15 tahun saya pikir ya. Ya. Karena ada harapan di sana. Tapi tidak ketemu itu formatnya itu ya. Saya kerjanya 2 tahun Pak Erik, bukan saya bikin itu mati. Saya bikin itu mati. Ya. Tapi itu di sana sampai 15 tahun kemudian itu sama. Kenapa? Rupanya sebelumnya itu ada masalah liability itu ya. Jadi brandnya itu sebenarnya adalah
brandnya mungkin sudah tidak begitu baik dari awal. Jadi ketika masuk dalam pasar, diperbaiki apapun itu agak sulit. Tapi dalam hal ini, dengan tangan dingin dirasakan, ini barangkali masih bisa diperbaiki. Dengan keyakinan tertentu kita bisa perbaiki, kita rasakan, dan kemudian itu bisa disajikan sebagai sesuatu yang... Kalau boleh tahu apa itu Pak namanya Pak? Nanti saja saya Curang ya Pak. Barangkali masih ada harapan untuk Oke, saya beri kesempatan bagi pebisnis yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan Pak. Kebetulan saya sedang membaca buku Rich Dad Poor Dad, Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Ya tentunya saya sudah 20 tahun bekerja, saya ingin jadi entrepreneur. Rich Dad. Seperti yang di solusi tentunya. Nah, saya ingin dapat tips-tips dari Pak Rinald tentunya supaya saya tidak jadi karyawan terus, Pak. Ya, seharusnya tanyanya ke Pak Erik ini. Atau mungkin kepada Pak Erik barangkali bisa memberikan tipsnya. Kemudian yang kedua, kalau boleh tahu sampai sekarang untuk Republika itu sudah apakah menjadi perebut pangsa pasar yang nomor 1 atau yang nomor 2, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya, saya jawab, mohon izin saya jawab dulu sementara ya. Jadi kalau mau cari contoh Rich Dad ya contohlah Pak Erik, kalau saya masih karyawan ini ya. Tapi biarpun saya karyawan, saya tidak pernah memiliki mental karyawan. Ya. Mental karyawan itu artinya setiap akhir bulan Anda harus lihat gaji Anda. Ya. Saya selalu mengatakan jangan mengejar uang. Ya, jangan mengejar uang. Tapi biarkan Anda dikejar uang. Ya, mengejar uang itu capek kan? Ya. Tapi bagaimana Anda membuat diri Anda itu magnet dan dikejar oleh uang? Kayak udah berhasil tuh. Bukan, dikejar anjing sih sering saya. Jadi tentu saja seperti yang sering saya ceritakan, langkah pertama adalah kita harus membangun reputasi. Nah sayangnya Bapak umur berapa sekarang Pak? Sudah 42. 42. Kalau Bapak umur 22 bisa saya kasih saran lebih baik Pak. Ya. Jadi kita bangun reputasi itu sejak kita lulus sekolah sebetulnya ya. Tapi kalau kita sejak sekolah itu kita sekolahnya sudah sering nyontek ya. Pakai kepean ditaruh di bawah rok begitu ya. Jadi orang nggak berani buka kan begitu ya. Terus kemudian ketangkap di sekolah. Nanti teman-teman tahun lagi akan bilang, kenal nggak sama Sri? Sri yang mana? Saya nggak bilang Rose ya. Saya bilang Sri yang mana? Oh Sri yang dulu kepean di pahanya begitu ya. Itu reputasi, dikenal seperti itu. Contoh sederhananya saja ya. Demikian pula nanti dalam bisnis hal yang kecil-kecil yang kita lakukan reputasi negatif ya. Oleh karena itu langkah pertama tentu saja adalah jauhi hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Bangun reputasi. Reputasi kemudian dipromosikan, dikomunikasikan sehingga orang tahu Anda punya skill di bidang tertentu. Nah kalau sudah umur 42 saya nggak tahu nih, Bapak harus periksa sendiri, teliti reputasinya apa ya. Dari situ kemudian kita bisa kembangkan, kita bangun sesuatu. Tapi tentu saja pada usia 42 tahun saya kira belum saatnya terlambat ya. Kalau Anda sudah 50 tahun biasanya matanya sudah agak redup gitu ya. Keberanian kita mengambil risiko itu sudah agak redup. 31 tahun ini sedang bercahaya ya, sedang berbinar-binar matanya. Kalau saya nih sudah hampir redup sebetulnya, tapi masih bercahaya lah ya, masih berbinar ya. Nah, ini bagaimana kita lakukan seperti itu? Ini adalah satu proses. Ya, jadi kepada mereka yang baru lulus sekolah saya ingatkan jangan setiap hari bertanya gaji saya berapa, sudah naik atau belum ya. Saya kira itu tidak sehat. Yang penting itu adalah kerja keras dulu. Ya, setelah itu biarkan uang yang mengejar Anda karena Anda punya reputasi di bidang itu. Ya. Kalau ditanya apakah sudah nomor 1 atau nomor 2, saya kira tergantung kriterianya. Kalau di segmennya iya. Tapi kalau Anda bandingkan secara nasional, ya tidak begitu ceritanya. Ya, tapi kita harus melihat segala sesuatu dalam konteksnya adalah bukan pada sektor, tapi pada segmen. Ya, jadi sektor newspaper, surat kabar, dia nomor berapa? Tapi pada segmennya, ya surat kabar Muslim dia adalah yang terbesar barangkali. Ya, seperti itu. Silakan Pak Erik. Rahasianya jadi Rich Dad. Yang mana? Yang pertama dulu. Rich Dad Poor Dad. Saya bilang kan Anda Rich Dad. Kalau saya Poor Dad ini. Kalau saya sama Pak Renald, kita mesti mendalami dari diri kita sendiri bahwa pada usia-usia dini kita mesti melihat bahwa kita memang bisa lahir sebagai entrepreneur atau kita profesional. Saya selalu memposisikan diri saya sebagai profesional, walaupun pada kenyataannya banyak hal yang inovasi gitu. Dari mulai saya lulus sekolah saya selalu mengalami membetulkan perusahaan yang kurang bagus. Itu profesional. Kalau saya entrepreneur dijeburin istilahnya ke perusahaan kurang bagus, mungkin saya akan goyah gitu karena wah bisnis ini kurang baik gitu. Cuman karena saya memposisikan, saya bisa coba selesaikan
walaupun memakan waktu. Sangat memberi inspirasi sekali saya rasa pembicaraan kita malam ini. Terima kasih banyak Pak Erik ya, karena Terima kasih Pak Pak Erik sukses dengan Republikanya Iya. dan juga Mudah-mudahan media insya lain. Allah, insya Allah. semoga bisa menjadi nomor 1 ya Pak ya di sektornya. Di sektor. Iya. Di segmen. Di segmennya kan sudah Pak. Oh, di Di segmennya. Sektornya. Oke, pebisnis kaum profesional, semoga pembicaraan kita malam ini bisa berguna bagi Anda. Anda bisa pilih mau jadi rich dad atau mau jadi poor dad. Itu semua tergantung kembali lagi kepada Anda. Tapi saya tetap berharap bahwa kewirausahaan di Indonesia itu tetap tumbuh dan berkembang. Saya Feni Rose beserta Pak Renal Kasali dan juga seluruh tim Solusi Renal Kasali mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.